kajian pada malam hari ini. Demikian mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, melanjutkan kajian Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, juga atau dalam kitab tersendiri, kitab At-Tibbun Nabawi. Dalam pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kajian kita dengan tema hubungan intim dalam bimbingan Islam dan kedokteran Arab klasik. Pada pertemuan seri kelima, insyaallah masih ada seri ke-6 insyaallah. 6 kajian paling panjang partnya, berpart-part. Barakallahu fikum. Sudah kita lalui dalam kajian sebelumnya ya, dari part yang pertama. Kita ini masih bahas dapat berapa halaman? Masih 2 halaman lebih seperempat. Tapi sudah masuk 5 part. Sudah kita lalui tentang, yaitu tentang definisi jima', tentang maksud dan tujuan jima' atau hubungan intim, kemudian keutamaannya, ya, dan kemudian juga bahayanya jika meninggalkan aktivitas hubungan intim ini sudah kita sebutkan. Kemudian pula juga kita sebutkan pertemuan terakhir, ya, tentang keutamaan menikahi perawan ataupun janda. Nah, berikutnya rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pembahasan Ibnu Qayyim. Setelahnya, yang punya kitab silahkan dibuka petunjuk Nabi SAW dalam hubungan intim, ya, pada tengah-tengah kitab yang terjemah. Adapun kitab yang asli dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, pada jilid keempat halaman 238 dari cetakan yaitu Dar Ibnu Rajab. Dar Ibnu Rajab. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa rawa Ibnu Majah fi sunanih min hadithi Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwaj al-hara'ira. Hadis Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah ini adalah riwayat yang palsu, ya. Riwayat hadis ini palsu, ya. Dan di dalamnya ada perawi namanya Katsir bin Salim an-Dhahhak ibn Muzahim an Anas bin Malik marfu'an bih. Dan perawi yang namanya Katsir ini, dia termasuk perawi yang mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Wa tuhima bil wada', dan dia sebagai tersangka orang yang suka memalsukan hadis. Ini pentingnya para hadirin rahimakumullah, subhanallah, antum belajar Tibbun Nabawi dalam kitabnya Ibnu Qayyim ini, dalam kitab Zadul Ma'ad ini, antum diajari apa? Bagaimana tentang sehat
juga diajari tentang tauhid, juga diajari tentang ilmu hadis, juga diajari tentang ilmu fikih, juga diajari, masya Allah, banyak bab masuk di sini. Jadi secara nggak langsung antum merasakan berbagai ilmu-ilmu masuk di dalam sini. Antum mungkin merasakan yang dibahas kok itu tentang pengobatan, ya? Nggak juga. Ya, kita terasa ataupun nggak terasa, kadang masuk diajari ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Di sini ilmu tentang hadis. Ya, hadis ini adalah hadis palsu. Dan di sini ada faedah, di antaranya apa? Bahwasanya kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah dengan apa? Dengan adanya sanad ilmu hadis. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya tidak ada ilmu hadis seperti ini. Ini adalah ilmu yang khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dan dengan hadis ini, ilmu hadis ini, seseorang bisa memilah. Kita hanya menerima instan. Para ulama mencari, Imam Bukhari mencari hadis yang sahih. Kalau ketemu hadis sahih, betapa senangnya Imam Bukhari. Ketika mencari sanad para perawi, ketemu di tengah jalan, perawinya lemah, sedih, loyo mereka. Ya. Kenapa? Mereka menginginkan hadis ini itu sahih. Kalau hadisnya sahih, berarti hadisnya bisa diamalin. Kalau hadisnya diamalin, akan membuka pintu-pintu amalan kaum muslimin menjadi semakin banyak dan semakin lebar. Masya Allah. Itu niatnya mereka. Begitu pula niatnya Syekh Albani rahimahullah. Dia berniat hadis-hadis yang lemah, berharap bisa saling menopang dan naik menjadi derajatnya hadis hasan li ghairih. Sehingga apa? Menjadi pintu-pintu amalan kaum muslimin semakin banyak. Oleh karena itu, kenapa umat Islam betul-betul dijaga dari apa? Hadis palsu dan hadis yang lemah. Biar apa? Nggak ada amalan-amalan yang diada-adakan. Biar nggak ada amalan-amalan yang diada-adakan. Seandainya amalan itu disandarkan kepada hati kita, kan menurut kita amalan ini baik. Kan menurut kita dengan amalan seperti ini, kaum muslimin nanti akan semakin suka dengan ibadah ini. Kalau modelnya semacam ini, setiap detiknya akan banyak amalan-amalan yang diada-adakan. Amalan yang dibikin-bikin yang nggak diajarkan Nabi SAW. Makanya dijaga dengan apa? Hadis ini lemah, hadis ini palsu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Hijr, ya, dalam firman-Nya, ya, dalam ayat surat Al-Hijr ayat ke-9 ini, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan adzikra. Apa itu adzikra? Adzikra yaitu Al-Quran wal ahadits al-mutahharah. Adzikra yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan menurunkan hadis. Ya, dan kamilah yang menjaganya. Menjaga apa? Al-Quran dan hadis. Yang menjaga Al-Quran siapa? Dari kalangan para sahabat, para penghafal Al-Quran. Sampai detik ini para huffaz, para penjaga Al-Quran. Sampai detik ini dijaga Al-Quran, ya, oleh para penghafal Al-Quran. Ya, pada waktu itu ada seseorang Yahudi, yang seorang Yahudi ini pintar menulis khat. Khatnya, Arabnya sangat bagus. Sehingga Khalifah Ma'mun berkata kepada orang Yahudi ini, kamu mau uang berapa? Kamu mau harta apa? Kamu masuk Islam. Orang Yahudi ini nggak mau. Ya, Allah jaga. Nanti bagaimana orang Yahudi ini masuk Islam? Ketika itu orang Yahudi ini hobinya menulis Injil, menulis Taurat, ditulis dengan tangan dia dan dipalsukan. Dan yang beli banyak. Ketika menulis Injil, karena khatnya sangat bagus, padahal dipalsukan sama laki-laki ini, kemudian apa? Pembelinya sangat banyak, konsumennya sangat banyak. Dipalsukan Injil pula. Taurat Injil semua dipalsukan dengan khat. Khatnya khat bahasa Arab. Ini
orang Yahudi dan Nasrani dari Arab, ya, dipalsukan pakai khat, tulisan dia Arab yang sangat indah, tertipu dengan tulisan indahnya, semua orang pada beli. Satu ketika dia menulis Al-Quran dan dipalsukan. Al-Quran ini dipalsukan dengan tulisan dia yang gaya tulisan khatnya sangat indah, satu pun gak ada yang beli. Kenapa? Allah jaga Al-Quran dengan para penghafal Al-Quran, langsung ketahuan ini Al-Quran ini dusta semua isinya, dipalsukan, ya. Ya, isinya tidaklah seperti Al-Quran yang asli. Gak ada satupun orang yang beli. Karena sebab ini dia masuk Islam. Satu ketika Khalifah Ma'mun ketemu lagi dengan dia. Apa yang menyebabkan kamu masuk Islam? Aku tawari kamu harta, kedudukan, kamu gak mau masuk Islam. Tapi sekarang aku dapati kamu masuk Islam. Apa yang menyebabkan kamu masuk Islam, katanya? Saya masuk Islam, kemudian dia cerita, saya palsukan Injil, banyak pembelinya. Saya palsukan Taurat, banyak pembelinya. Saya palsukan Al-Quran, gak ada yang beli. Menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menjaga Al-Quran ini. Setelah itu dia masuk Islam. Masuk Islam bukan karena harta, bukan karena uang. Ternyata hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula hadis. Hadis Nabi SAW, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan siapa? Keberadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Keberadaan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf. Kemudian keberadaan mereka, Imam Bukhari, Imam Muslim, yang mereka mengumpulkan hadis, para imam mengumpulkan hadis, ya. Dan mereka diantaranya ada peneliti-peneliti hadis seperti Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari, yang dijuluki sebagai Hayatul Wadi. Hayatul Wadi, ya, dijuluki apa? Hayatul Wadi, sebagai ular padang pasir. Kenapa? Dijuluki sebagai ular yang sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena dia tahu penyakit-penyakit hadis yang orang nggak tahu, dia tahu. Si fulan punya penyakit, kelemahan dalam hal ini dan itu. Sehingga dijuluki apa? Ular padang pasir. Karena saking bahayanya taunya penyakit-penyakit perawi hadis. Masya Allah. Ini rahimahumullah. Dengan ini Allah jaga sampai detik ini masih ada para penghafal hadis. Ya, alhamdulillah kitab-kitab sudah disaring. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mentakhrij hadis, tashih wa tad'if hadis, ditentukan hadis ini sahih, hadis ini lemah. Masya Allah. Kita hanya apa? Menerima instan saja. Barakallahu fikum. Ini rahimakumullah faedah yang kita dapat. Hubungan intim dapat ilmu hadis. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, wa fi sunani aidan min hadits Ibnu Abbas yarfa'u. Qal, tadi artinya hadis tadi yang kita baca, arti hadis yang hadisnya palsu tadi, man arada ayyalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwaj al-hara'ira. Barang siapa yang menginginkan Allah berikan kepada dia, Allah limpahkan kepada dia kesucian yang mensucikan, maka menikahlah dengan al-hara'ira. Al-hara'ira jamak dari hurrah, yaitu wanita yang bebas, bukan budak. Hadis ini sekali lagi apa? Palsu, gak bisa jadi dalil, gak bisa menjadi dalil. Wa fi sunani aidan min hadits Ibnu Abbas yarfa'u. Dari hadits Ibnu Abbas, ya, disebutkan di sini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam raf'an, qala lam nara lil mutahabbaini mithla an-nikah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadisnya lemah, di dalamnya ada perawi namanya Muhammad bin Musallam, ya, atau Muhammad bin Muslim. Fihi kalam, ya. Dan disebutkan bahwasannya dia meriwayatkan, yaitu yang sanadnya mursal, dan mursal termasuk salah satu dari ciri-ciri dhaaf, hadis yang lemah. Artinya apa hadis ini? Kami tidak melihat antara dua orang yang saling mencinta seperti pasangan suami istri, tapi hadisnya lemah. Sekali lagi nggak bisa menjadi dalil. Kemudian
fi sahih Muslim min hadithi Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwasanya dunia itu adalah mata'. Dunia itu hanyalah sebagai perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Nah, antum bayangkan, dunia itu isinya semua perhiasan. Ya, mobil, rumah, kenikmatan dari gaji yang Anda dapat, yang kita dapat. Kemudian juga perhiasan dari permata, perhiasan dari pakaian yang Anda punya. Semua itu perhiasan. Tetapi apa? Sebaik-baik perhiasan itu adalah apa? Imra'atus salihah, wanita yang salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Perhiasan yang menipu. Ini hukum asalnya. Perhiasan dunia hukum asalnya menipu. Ya. Allah juga berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? Hanya permainan dan senda gurau. Ya. Yang beli-belian sepeda MTB mahal-mahalan, permainan senda gurau. Yang beli motor trail mahal-mahalan, permainan senda gurau. Mobil mewah-mewahan, mainnya 1 M ke atas, permainan senda gurau. Rumah luas-luasan, klaster termewah, tinggi-tinggian, senda gurau, permainan. Nah, kita hidup dipenuhi dengan rekreasi, permainan senda gurau. Ngobrol, guyon, ya, sambil begadang, permainan senda gurau. Ya, rahiman rahimakumullah, kehidupan dunia ini ya banyaknya apa? Permainan dan senda gurau. Mata'ul ghurur, hanya menipu saja. Tapi ada satu perhiasan, yang perhiasan ini Masya Allah sangat bermanfaat. Hakikatnya perhiasan. Apa itu? Mar'atus salihah. Mar'atus salihah. Dan rahimakumullah, sebagaimana dikatakan seorang penyair, afdalu ma nalal fata ba'dal huda wal afiyah qarinatun muslimatun afifatun muwatiyah. Sebaik-baik apa yang diperoleh oleh seorang pemuda setelah dia mendapat hidayah Islam adalah dia mendapat qarina, teman hidup muslimah, teman hidup muslimah afifah muwatiyah. Yang wanita muslimah ini, teman hidup dia bisa menjaga kesucian dirinya plus taat kepada suaminya. Ini yang paling diidam-idamkan oleh seorang lelaki setelah dia mendapat hidayah Islam. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Memilih wanita salihah itu penting. Ya. Kriteria memilih wanita salihah itu penting. Ketika kita salah proses ta'aruf, nyesel di belakangnya. Kalau proses ta'arufnya salah, nyesel. Kalau cerai, belum punya anak, nggak ada beban. Tapi kalau cerai sudah punya anak, anak itu belahan hati kita. Kalau wanita cerai, masih banyak wanita yang lain. Ya, cerai, setelahnya dia nikah lagi, bisa langsung 2, 3, 4. Allah berikan kenikmatan. Inna ma'al usri yusra. Kalau pisah dengan anak, wallah berat. Nabi Yakub sampai buta matanya, berpisah dengan Nabi Yusuf 40 tahun. Kalau pisah dengan istri, masih banyak. Kalau pisah sama orang tua, pisah dengan ibu, ibu cuma satu, meninggal selesai, gak ada ibu yang lain. Kalau pisah dengan anak, itu juga termasuk yang berat. Ya, rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu ta'aruf adalah hal yang penting. Ya. Makanya kalau ada seseorang pengalaman, biasanya kalau sudah cerai, ta'aruf kedua biasanya dia lebih strength, lebih hati-hati biar nggak terjebur dalam lubang biawak yang sama. Makanya ta'aruf itu penting, rahimakumullah. Ya, Nabi SAW juga menganjurkan untuk apa? Melihat ketika ada seorang lelaki
dia menikah, Nabi apa? Menganjurkan dia untuk apa? Nadhar. Unzur ilaiha fa inna fi a'yunihinna syai'. Lihatlah calon pengantin kamu, calon pasangan kamu, lihat. Karena wanita Madinah rata-rata matanya agak sipit. Dan sukanya orang Arab itu matanya yang belok. Nah, makanya disuruh nadhar. Biar apa? Cocok, menyenangkan hati, menggairahkan dia untuk berikutnya menikah. Demikian, data harus lengkap. Ya, seseorang yang hendak menikah atau menikah lagi, ya, itu harus butuh seperti kertas. Kumpulin data ta'aruf. Kumpulin data. Nggak cocok, kertasnya robek, masukin sampah. Ya, ta'aruf sama seorang akhwat. Ternyata akhwatnya suka online, suka live di IG. Udah, tutup kertasnya, buang. Ya, demikian penting. Jangan sampai salah langkah. Rahman wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan awwalu madrasah lil atfal. Seorang ibu itu adalah tempat pendidikan pertama bagi anak kita. Nah, dan termasuk tarbiyatul aulad, mendidik anak itu dari kapan? Dari kapan? Dari umur berapa kita mendidik anak? Hah? Dari kita sebelum nikah. Cari istri, itulah mendidik anak. Kenapa? Karena istri akan mendidik anak kita. Bukan madrasah, sekolah, pondok. Itu hanya 1/3. 2/3 bebannya itu orang tua. Nah, sangat penting membentuk karakter. Itu penting, rahimana wa rahimakumullah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan. Juga sebagaimana kata seorang syair, awwalu khubthul ma khubthul turabih, wa awwalu khubthul qaum khubthul manakih. Ya, air itu kotor. Kenapa air kotor? Apa? Karena katakan sungai. Kenapa sungai kotor? Kenapa? Karena tanahnya yang kotor. Dia ada di tanah yang berendut. Bahasa Indonesia berendut apa? Berlumpur. Nah, lumpur sehingga kotor. Demikian pula rusaknya suatu kaum karena rusaknya apa? Pernikahan. Ya. Tanah, sungai itu kotor, kenapa? Karena lumpurnya. Sama, kaum itu rusak, kenapa? Li khubthil manakih, karena jeleknya pernikahan. Ya. Makanya nikah dengan wanita yang akhlaknya baik, salehah, itu penting. Untuk apa? Membentuk kaum yang baik. Membentuk kaum yang baik. Barakallahu fikum, rahimana wa rahimakumullah. Malam ini kita akan selesaikan satu hadis ini. Pertemuan ke-6 akan berlanjut. Nah, hadis ini coba, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sekarang sebaik-baik perhiasan adalah perhiasan itu wanita salihah. Sekarang ada salah satu ciri wanita yang enggak salehah. Ya, salah satu saja kita akan sebutkan. Ya, di antaranya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Juga Syekh Muqbil juga mengatakan hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Sebagaimana beliau sebutkan rahimahullah dalam al-hadis al-mu'allah atau hadis mu'allah wa dhahiruha sihhah. Hadis yang berpenyakit dan nampaknya hadis ini sahih, disebutkan Syekh Muqbil dalam kitab ini. Adapun Syekh Albani rahimahullah, dia mensahihkan hadis ini dengan apa? Dengan penopang-penopang hadis yang lainnya. Karena hadisnya banyak. Ya, apa bunyi hadis ini? Begitu pula Al-Hakim. Al-Hakim menghukumi hadis ini sahih ala syarti syaikhain wa lam yukhrijah. Hadis ini sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim
tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, apa bunyinya hadis ini? Ini perhatikan. Banyak sekali hadis membicarakan tentang kaum wanita. Peringatan Nabi SAW mengingatkan akan kaum wanita. Kenapa? Karena penghuni neraka banyaknya kaum wanita. Makanya hadisnya banyak sekali bicara tentang kaum wanita. Bukan berarti kaum laki-laki aman-aman saja, enggak juga. Nanti akan kita lalui. Nah, hadisnya yaitu dari Abi Musa bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathatun yad'una Allah azza wa jalla fala yustajab lahum." 3 orang yang doanya gak dikabulkan oleh Allah. Artinya bukan hanya 3 orang ini saja yang gak dikabulkan, banyak doa yang lainnya. Kenapa? Sebagaimana kaidah annal adad la yufidu al-hasr, bahwasanya hitungan bilangan itu tidak memberikan pemahaman atas keterbatasan. Ini 3 ini diantaranya saja maksudnya Rasulullah. 3 doa orang laki-laki atau 3 doa, ya, disebutkan lafaz yang lainnya orang laki-laki, disebutkan lafaz yang lainnya tanpa laki-laki. 3 jenis yang karena perbuatan 3 ini doanya seseorang itu nggak dikabulin. Di antaranya siapa? Rajulun kanat tahtahu imra'ah sayyi'atul khuluq falam yutalliqha. Yang pertama, siapa mereka? Seorang lelaki yang punya istri, pasangan hidup yang akhlaknya jelek dan dia tidak mencerai istrinya. Nah, suami punya istri akhlaknya jelek, tapi suami ini nggak menceraikan istri ini karena akhlaknya jelek. Nah, ini termasuk penghalang terkabulnya doa. Tapi ingat, para ulama menjelaskan, ini bukan dalil bermudah-mudahan menceraikan si istri. Jangan disalahpahami. Ya, jangan disalahpahami. Sesungguhnya ini adalah apa? Ta'dib minallah. Pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberikan pengajaran kepada kaum wanita agar berhati-hati. Akhlak yang jelek dimaksudkan Al-Munawi. Apa maksudnya akhlak jelek? Oleh para ulama juga mentakwilkan akhlak yang jelek maksudnya apa? Jika seorang wanita menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Ya, gak harus malam saja. Dalam riwayat disebutkan malaikat melaknat. Ya, ketika wanita diajak berhubungan, ya, di malam hari. Dan ini jangan difahami di malam hari saja. Di siang hari istrinya lagi WFH, pengen hubungan intim, ya jangan ditolak juga. Nah, jangan ditolak. Nah, ini rahimakumullah pembelajaran. Termasuk di sini ancaman bagi kaum wanita. Termasuk akhlak yang jelek menolak ajakan suami. Ya, menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim. Barakallahu fikum. Akhlak jelek yang lainnya banyak. Seperti kaum wanita, ya, berhubungan dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, ya, imma keluar bareng, imma memasukkan laki-laki lain bukan mahramnya ke dalam rumahnya, ya, atau si istri ini chatting dengan laki-laki yang lain bermesra-mesraan. Ini termasuk akhlak yang buruk, termasuk akhlak yang buruk. Farahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya seseorang tidak boleh bermudah-mudahan untuk apa? Untuk menceraikan pasangannya. Dakwai dengan hikmah. Yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang pertama apa? Dinasihati. Ya. Dinasihati. Kalau nggak masuk, diapain? Uzlah. Pisah ranjang. Nah, kemudian kalau nggak ngefek juga, dipukul. Tentunya dipukul dengan pukulan apa? Pukulan pendidikan, bukan pukulan sampai menciderai. Darbun ghair mubarrih. Pukulan tanpa membuat memar, tanpa membuat luka. Nah, kenapa? Karena wanita seperti apa? Gelas-gelas kaca. Cukup dipukul dengan tangan pelan, sudah hatinya sudah pecah. Cukup pelajaran bagi dia. Jangan disiksa. Ya, jangan disiksa. Barakallahu fikum.
rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengingatkan kepada para suami dalam sabdanya, ya, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan rudiya minha akhar. Riwayat Imam Muslim. Janganlah seorang lelaki itu meninggalkan istrinya, pasangannya, ya, meninggalkan pasangannya, menceraikan dari pasangannya. Jika dia melihat satu kejelekan, maka ridhoilah kebaikannya yang sangat banyak. Ya, jika dia melihat kejelekan pada istrinya, satu kejelekan, maka ridhoilah kebaikan yang sangat banyak. Istrinya sudah mencucikan baju dia, masak untuk dia, merawat anaknya, melayaninya dia di ranjang. Kalau ada satu kejelekan, sudah ingat kebaikannya yang begitu banyak. Jangan sudah mudah terprovokasi. Dan kaum laki-laki harusnya lebih berlatih sabar daripada sabarnya kaum wanita. Dia harus lebih sabar. Barakallahu fikum. Fa ini mukmin yang mukminah yang salihah, wanita yang salihah. Dan sebagaimana antum ketahui, kecantikan bukan segala-galanya. Ya. Kecantikan itu perkara nisbi. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut antum, kecuali cantiknya bittifaq, dengan kesepakatan kaum muslimin dan muslimah. Ya. Nah, oleh karena itu bukan segala-galanya. Berapa banyak orang yang wanita cantik, tapi salitul lisan, lisannya lebih lancip daripada tombak, lebih tajam daripada pedang. Nah, sebagaimana dikatakan dalam satu kisah, ada seorang laki-laki yang buruk rupa, memiliki seorang istri yang cantik, layaknya bunga desa. Satu ketika, istri yang cantik ini, Masya Allah, ketika suaminya yang dikatakan oleh tetangga, suaminya buruk rupa, kayak seperti jumplang, ini cuantik, ini jelek, ya. Ketika suaminya keluar, apa harapan istrinya? Ketika suaminya mau keluar, dipegang tangannya, ya suamiku jangan keluar. Kalau kamu harus keluar jangan lama-lama. Masya Allah, coba. Ketika suaminya keluar, dia rindu dengan suaminya. Ini dari wanita salehah. Apa kata istri yang cantik, ya, bunga desa ini, yang kata tetangga-tetangganya suaminya ini buruk rupa, bahkan dikatakan kirt, seperti monyet. Tetangga-tangganya mengatai suaminya. Apa kata istrinya? Menjawab tetangganya, fa innama jamalur rijal fi akhlaqih wa husni usratih wa husni usratih. Ya, kata istrinya ini, indah itu, ketampanan itu, ketampanan pada laki-laki itu bukanlah pada wujudnya, tetapi pada hatinya dan bagaimana dia memperlakukan seorang wanita. Masya Allah. Nah, maka yang nggak pede sekarang harus pede. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahman wa rahimakumullah. Hubungan intim itu dimulai dengan apa? Kemesraan. Harus mesra. Jangan seperti orang Badu, baru pulang, ya, menggembala kambing, sudah baunya bau kambing, nggak ada mesra-mesranya, langsung saja serang. Nah, makanya Nabi SAW bersabda, man bada jaf. Barang siapa tinggal di kampung Badu, hatinya dia keras, mesra aja nggak ada. Nah, belum gosok gigi, ya, belum berdandan, nggak ada cerita pakai minyak wangi, belum cuci kaki, baunya masih kambing. Masya Allah. Nah, antum belum tahu orang Badu kayak apa kan? Nah, barakallahu fikum. Fa rahimana rahimakumullah. Hubungan intim tentunya dimulai dengan apa? Suatu yang baik. Ya. Jangan hubungan intim dirusak dengan kata-kata yang kasar. Ya. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Antum merayu ucapan-ucapan yang baik sudah sedekah untuk istri antum. Belum lagi mendatangi hubungan intim, sedekah juga. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada apa? Yaitu proses hubungan intim itu ada padanya sedekah, ya, ada
sedekah. Barakallahu fikum. Kemudian rahimana rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, yang menghambat doa seseorang itu ditolak. Apa? Yaitu diantaranya rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yashhad alaih. Ada seseorang punya hutang kepada saudaranya dan dia nggak ngakui, nggak menyaksikan atau nggak mau atau mendustakan persaksian atas hutang antara dia dengan seseorang tersebut. Ya, maka ini termasuk apa? Termasuk yang tidak dikabulkan doanya. Tetapi apa tadi? Hukum mencatat hutang bukan wajib tapi sunnah. Kemudian yang ketiga, warajulan atasafihan malahu wa qala Allah Ta'ala wa la tu'tu sufaha'a amwalakum. Dan seorang laki-laki yang memberikan apa? Hartanya kepada orang-orang yang dungu. Jangan. Kita kalau memberikan uang, mau infak itu dalam bentuk uang. Kalau sedekah lebih umum, bisa uang, bisa pakaian, bisa makanan. Jangan kepada orang yang dungu. Siapa orang yang dungu? Orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berikan uang kepada dia, dia nggak tahu mau dipakai apa uang ini. Akhirnya dipakai untuk maksiat. Dipakai untuk foya-foya. Nah, nggak tahu dipakai untuk apa. Nah, dan Allah berfirman, janganlah berikan harta kalian kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang dungu. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Kita lanjutkan.
masih tentang konten hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah imra'ah salihah. Berarti tadi imra'ah salihah di antaranya apa tadi? Tidak boleh menolak ajakan suami. Ya, kecuali jika ada uzur seperti sakit. Ya, seperti sakit. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya menolak ajakan suami diranjang adalah termasuk dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba 'alayhi illa alladhi kana fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Ya, dalam riwayat lain disebutkan idza da'a rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikah hatta tusbiha. Ya, ini yang muttafaqun alaih. Jika seseorang lelaki minta kepada istrinya untuk apa? Ila firashih, untuk menuju ranjangnya. Ini bahasa Masya Allah, bahasa syariat. Bahasanya lembut. Apa? Ila firashih, menuju ranjangnya. Ini termasuk apa? Bahasa kinayah. Ucapannya bagaimana Allah menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya dengan bahasa yang lembut. Permisi ya, nggak pakai kata permisi. Anak sebutkan seks misalkan. Tapi apa? Ila firashih, lembutnya. Bagusnya adab bagaimana Allah menyampaikan dan Nabi menyampaikan. Ya. Nah, jika seorang lelaki mengajak istrinya untuk melayani di ranjang, fa'abat an taji'a, kemudian wanita ini enggak mau untuk melayaninya padahal dia bisa, kecuali kalau ada udzur seperti sakit dan lain sebagainya, terlalu lelah misalkan. Nah, fabata ghadbana, dan suaminya tidur dalam keadaan apa? Ghadbana 'alaiha, marah kepada istrinya karena enggak dilayani. Ya, karena enggak dilayani. La'anatha al-malaikah, maka malaikat melaknat wanita ini hatta tusbiha. Sampai apa? Sampai waktu subuh, sampai waktu fajar. Dalam riwayat yang lainnya sampai suaminya ridha. Coba bayangkan. Kenapa malaikat melaknat? Kenapa Allah nggak bilang makhluk manusia ini melaknat? Kenapa kok Allah yang melaknat? Karena malaikat itu kalau melaknat nggak sembarangan. Nggak seperti manusia melaknat saudaranya. Tapi kalau malaikat melaknat nggak sembarangan. Kenapa? Malaikat ini nggak suka dengan perbuatan maksiat. Dan perbuatan istri menolak ajakan suami adalah maksiat. Dan yang melaknat malaikat. Masya Allah. Nah, kemudian rahimakumullah, ini jangan apa? Tidak melazimkan ajakan di pagi hari, siang hari. Itu berarti nggak dilaknat juga. Tidak melazimkan demikian. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian di antaranya ada ulama yang menyebutkan, kenapa kok sampai malam itu ada pelaknatan? Kenapa? Karena waktu malam, di antaranya ada yang mendetil, karena malam itu waktu yang sangat panjang, memungkinkan dia bermesraan dengan istrinya waktu yang lama. Yang mana malam itu waktu istirahat. Ketika dia setelah hubungan intim, laki-laki itu sudah apa? Terlepas semua fitnah dari apa? Dari dunia tatkala dia sibuk kerja. Terpaparkan dengan wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, dengan maksiat, dengan hawa nafsu di luar. Dia pulang di malam harinya sehingga semua itu dibersihkan. Seandainya tidak dilayani, apa? Laki-laki tidur dalam keadaan dia terfitnah dan marah. Ya. Makanya resikonya sangat besar. Dan ketika di malam hari, ya, memungkinkan apa? Memungkinkan manfaatnya lebih besar. Contoh dari manfaat ilmu kedokteran. Kenapa setelah hubungan intim nggak direkomendasi untuk jalan-jalan, berdiri dan lain sebagainya? Kenapa? Biar ovum dan sperma betul-betul bertemu dan posisi wanita tetap kondisi tidur.
tidak berdiri. Di antaranya menyebutkan. Kemudian kenapa terjadi juga di malam hari lebih diutamakan? Ya, karena di malam hari mereka lebih apa? Ya tamatta. Kaum laki-laki lebih merasakan nikmat indah di malam hari tanpa ada gangguan. Siang hari anaknya mau sekolah, Bu, Pak, Umi, Abi, baru mau ancang-ancang, nggak jadi. Di malam hari mereka rasakan lebih nikmat. Barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah, dan di malam hari Allah menutup aib hambanya. Laki-laki yang tadi di luar berbuat maksiat, kemudian hubungan intim terlepas semua maksiatnya, pandangan yang melihat sesuatu yang haram, ya Allah tutup aib dia. Allah tutup aib dia. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an, termasuk juga wanita yang salehah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya dari hadis setelahnya. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharrid ummatahu ala nikahil abkar al-ihsan wa dawatid din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menganjurkan kepada umatnya, kata Ibnu Qayyim, bukan kata Nabi ya, kata Ibnu Qayyim, betul-betul menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi abkar, para perawan, ya, al-ihsan, yang punya kebaikan, ya, wa dawatid din, dan punya agama, artinya agamanya kuat. Wa fi sunan an-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Sunan An-Nasa'i dari Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Ini kita masih bicara imra'ah salihah, wanita yang salihah. Kemudian disebutkan ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, perempuan bagaimana yang baik? Kemudian dijawab, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifu fima yakrahu fi nafsiha wa malih. Hadis ini adalah sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Ya, ciri-ciri wanita yang baik, kalau kamu lihat menyenangkan dirimu. Ya. Enggak harus apa? Enggak harus cantik banget. Intinya apa? Ketika dilihat menyenangkan apa? Menyenangkan dengan dandanannya. Ya. Nah, ketika keluar, kebanyakan wanita ke mall, masya Allah, cantiknya, dipolesnya tidak karu-karuan. Ya, pipinya sampai tebel seperti dempul, pakai kosmetik. Lipstiknya sampai merahnya merah marun. Ya, celaknya sampai tebel hitam. Alisnya ditambah-tambahi sampai nyambung. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Ketika di dalam rumah nggak mau dandan, di luar rumah dandan. Nah, enak dilihat dengan senyumannya enak, pakaiannya enak dilihat, dadanya enak, ya. Gerakan bahasa tubuhnya juga enak dilihat. Nah, enak dilihat, diantaranya juga dirasakan, ya. Diantaranya dengan mata, ya. Mata melihat bagaimana dandanannya dia, ya. Dengan telinga, nafasnya wanita itu pengaruh terhadap apa? Perasaan laki-laki. Bahkan apa? Rayuan, pujian, desahan kaum wanita sangat pengaruh kepada kaum laki-laki. Hidung juga demikian. Hidung merasa. Cuman bagaimana ciuman wanita? Makanya menggunakan minyak wangi, aroma wangi itu penting juga untuk membangun suasana hati mereka. Kemudian bibir dan lidah tentunya untuk mencium. Maka itu semua berperan. Nah, rahimakumullah, hadis ini lemah, tapi di sana ada hadis yang lainnya. Di antaranya apa? Ada hadis yang lainnya, ya, yang hampir semakna dengan hadis yang ini, yaitu apa? Di antaranya thalathatun minas sa'adah. 3 hal yang membuat kita senang. Wa thalathatun minas syaqa. 3 hal yang membuat orang itu apa? Dadanya sempit. Ya, kita sebutkan saja. Salah satu dari sa'adah, salah satu dari kesenangan adalah apa? Al-mar'atu salihah taraha fatu'jibuk. Yaitu yang bikin hati kita senang, wanita salehah jika kau melihatnya sangat mengagumkannya. Yaitu dirimu sangat kagum dengan dirinya. Nah, itu rahimani rahimakumullah jami'an. Itu ciri-ciri wanita salehah. Kemudian rahimani rahimakumullah, kadang ada wanita ngakunya salehah. Kadang dia salehah hanya dari pakaian saja.
tapi akhlaknya nggak soleha, lisannya nggak soleha, matanya nggak soleha. Ketika bertengkar dengan suaminya, lidahnya lebih tajam dari pedang, lebih lancip daripada tombak, matanya bagaikan petir yang menyambar, suaranya kalau keluar bagaikan geluduk, ya, suara petir yang menggelegar. Nah, ini bukan soleha. Nah, dia nggak bisa menguasai emosi dia. Makanya sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabat, walaupun sanadnya diperbincangkan, ya, sebagaimana dari Abu Darda kepada istrinya, ya, kata Abu Darda, ya Umma Darda, idza ra'aitini ghadib faraddini wa idza ra'aituki ghadba fa'ardik wa illa lam nastahib. Wahai Ummu Darda, kalau kamu lihat aku marah, ridhoilah amarahku, jangan dilawan. Dan jikalau sebaliknya aku melihat kamu marah, ya, aku akan meridhoi amarah kamu. Kalau nggak gini, kita nggak akan bisa berjalan bareng. Fa ini termasuk apa? Bimbingan. Bagaimana dari para ulama salaf. Fa di antaranya kaum wanita, ada di antara mereka yang ngakunya si soleha, ya. Kemudian apa? Ketika dia menikah, ada kisah nyata datang kepada syekh, seorang wanita. Ya, syekh, saya ini dulu ya syekh, ya. Ketika saya ini masih muda, ya, sebelum saya menikah dengan suami saya sekarang, saya itu sawamah, banyak puasa, qawwamah, banyak sering qiyamul lail, ya. Dan saya ini juga termasuk orang yang kathratul qiraah, banyak membaca Al-Quran. Tetapi setelah menikah dengan pasanganku ini, kenapa saya ini lembek, loyo, baca Al-Quran berkurang, dzikir pagi petang kadang-kadang, sholat malam putus-putus, gak istiqamah, kemudian puasa gak seperti dulu lagi. Kenapa ya syekh? Jawaban syekh apa? Jawaban yang baik, bukan jawaban yang provokatif. Apa kata syekh? Fa'ahsin ma'asyiratik li zawjik. Perbaikilah hubungan kamu kepada suami kamu. Ya, bisa jadi semua ini yang tadinya kamu rajin ibadah, sekarang jadi loyo. Kenapa? Karena maksiat kamu kepada suami kamu. Itu penting. Sebaliknya ada seorang lelaki datang kepada syekh, ya syekh, saya ini gak punya cinta lagi sama istri, gak punya gairah, ya. Dan saya gak punya nafsu lagi sepertinya sama istri saya. Kenapa? Istri kamu gak melayani kamu? Ini gantian suaminya, ya, kasus yang lain tapi istri kamu gak melayani kamu. Wallahi syekh, layanannya Masya Allah. Nah, cuma saya yang memang bermasalah ya syekh. Taib, istri kamu suka bertengkar dengan kamu? Enggak ya syekh, istri saya orangnya lemah lembut, jarang mengangkat suaranya, melototin saya jarang. Ya, apakah istri kamu berjalan dengan laki-laki lain? Enggak ya syekh, wallah istri saya orang yang menjaga kehormatannya. Apakah istri kamu menuntut harta berkamu? Enggak ya syekh. Ya, tinggal satu pertanyaannya syekh yang gak bisa dijawab oleh laki-laki ini. Apakah kamu sering lihat film porno? Dia gak bisa jawab. Kenapa demikian? Karena pandangan-pandangan, ya, wanita-wanita yang haram untuk dilihat itu merusak apa? Cita rasa hubungan suami istri. Ya. Gara-gara maksiat, akhirnya apa? Hilang, pudar cintanya. Yang tadinya malam pertama anti kal qamari fi lailatul badr katanya. Kamu seperti bulan di malam bulan purnama ketika malam pertama. Sudah 1 tahun lewat, ceritanya lain. Ya. Ketika punya anak 1, ya, Masya Allah masih mesra. Ya. Duduk di ruang tamu. Ada ketika anaknya sudah tidur di ruang tidur, ya, ruang suami istri, ada suara jatuh, debuk. Lari mereka, anak kita jatuh. Diambil, ternyata guling. Setelah punya 5 anak, pada tidur semua, kemudian dia ngopi di ruang tamu, ada yang jatuh, gedebuk, paling guling. Nah, sudah gak seperti ketika punya anak 1. Jangan, dijaga rasa cinta, ya.
Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian rahimana wa rahimakumullah berikutnya untuk jadi wanita yang solehah. Ya, sementara ini kita bahas wanita dulu. Kenapa? Nabi banyak mengupas tentang wanita. Pertama, ya, untuk jadi wanita solehah, laki-laki juga tahu wanita solehah kayak apa. Ya, wanita yang baik kayak apa. Lihat, lewati hadis ini, hadis yang satu ini. Apa? Nabi bersabda, ya, sebagaimana diriwayatkan dengan sekian lafaz di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kata Nabi, maukah kalian ku beri kabar dengan wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian calon penghuni surga. Ya. Nabi ngasih bocoran ini. Calon-calon istri kalian penghuni surga itu yang kayak apa? Maka sampaikan kepada istri Anda. Ini di antara ciri-cirinya. Satu, ya, al-wadud. Ya, satu, al-wadud. Apa itu al-wadud? Yaitu seorang istri yang cinta kepada suaminya. Ya. Maka dijaga cintanya istri kepada suami, harus jaga. Ada saatnya memang cinta itu kendor, tapi ada saatnya kita harus apa? Doping biar cinta seorang istri kepada suami naik lagi. Kemudian yang kedua, al-walud, istri yang banyak anak. Nanti akan kita sebutkan. Disebutkan Ibnu Qayyim makruhnya menikahi seorang wanita yang mandul. Kata Ibnu Qayyim makruh. Tetapi ini tidak apa? Tidak menjadikan hukum mutlak. Boleh menikahi wanita yang mandul, mungkin dijadikan istri kedua, ketiga. Nah. Atau menikahi istri mandul tapi kasih syarat. Saya boleh kedua dong biar saya bisa punya anak. Nah. Kalau sudah berobat ternyata nggak sukses, harus. Kenapa? Karena Rasulullah suka yang umatnya banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, al-aud. Al-aud, ya, itu adalah seorang wanita yang dia bisa mendatangkan manfaat kepada suaminya. Ya. Seorang wanita yang bisa mendatangkan manfaat kepada suaminya. Di antaranya apa? Melayani suaminya di ranjang, membikin suaminya semakin taat kepada Allah. Ya, membikin suaminya semakin menundukkan pandangan dengan layanan dia, membikin suaminya ikut lembut dengan akhlak istrinya. Masya Allah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Kemudian kata Rasulullah, tadi yang keberapa? Ciri-ciri berapa? Yang keempat. Tadi mungkin ke satu, kedua, ketiga banyak. Yang keempat ini agak sulit. Ya, kriteria yang agak sulit. Ya. Apa itu? Allati idza dzulimat qalat hadhi yadi fi yadik la adzuqu ghamdan hatta tarda. Ini sulit sekali. Apa? Seorang wanita yang mengatakan jika wanita ini didolimi oleh suaminya, bukan tambah dolimi, bukan dolim balik kepada suaminya, bukan ketika suaminya marah tambah dipelototin, tambah dicecar, bukan. Jika istri ini didolimi oleh suaminya, apa kata si istri? Didolimi loh ya, si istri yang didolimi. Apa kata istri? Wahai suamiku, ini tanganku ada pada tangan kamu. Aku sesungguhnya gak bisa memejamkan mataku ini, gak bisa ngantuk, gak bisa tidur sampai engkau ridha wahai suamiku. Ada yang kayak gini? Ada istri antum kayak gini? Pertama, kedua, ketiga ada yang kayak gini? Jangan bilang kedua, ketiga, dilempar batu nanti. Piring terbang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini wanita. Nah, jika didolimi, ngomongnya kayak gini coba. Ya, ngomongnya kayak gini. Ada salah satu kisah akhwati fillah yang menunjukkan kita itu enggak dolim, jangan dolim, hati-hati. Ada satu kisah seseorang wanita bertengkar dengan suaminya. Ketika bertengkar,
wanita ini ditampar oleh suaminya sendiri. Menampar wajah itu haram. Gak boleh suami memukul kepala, memukul wajah istrinya, gak boleh. Nah, hati-hati. Kemudian wanita ini, sebagaimana hati mereka seperti gelas-gelas kaca. Apa yang dilakukan wanita ini? Wahai suamiku, saya akan kabur dari rumah ini, melaporkan tindakanmu. Saya kunci rumah ini, sudah saya kunci, kamu gak bisa kemana-mana. Wahai suamiku, saya akan telepon paman saya. HP kamu sudah saya pegang. Akhirnya apa yang dilakukan wanita ini? Lari ke kamar mandi. Kemudian si laki-laki ini apa yang dilakukan? Nunggu di pintu kamar mandi sampai dia keluar. Akhirnya dia curiga, jangan-jangan loncat lewat jendela. Keluar rumah, dilihat jendelanya nutup. Ya, kemudian masuk lagi. Ternyata istrinya sudah keluar dari pintu kamar mandi yang sudah dijaga oleh suaminya dalam keadaan apa? Istrinya tersenyum, air wudhunya membasahi mukanya, menetes di anggota tubuhnya. Kemudian wanita ini sholat. Ini solusi Masya Allah rumah tangga. Wanita sholat di tempat musola di rumah. Sholat 2 rakaat. Bisa sholat mutlak, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dia sholat. Sholat 2 rakaat dengan sujud yang sangat lama. Suaminya nunggu di sofa. Dilihat terus istrinya sujud yang lama. Kira-kira apa yang terjadi dalam hati suami ini? Dia takut istrinya yang terdolimi akan mendoakan kejelekan untuk dirinya, si suami. Ya. Padahal apa? Da'watul madlum laisa bainahu wa bainallah al-hijab. Doanya orang yang terdolimi sama Allah gak ada hijab. Gak ada pembatas, langsung dikabulin. Dia takut dong habis menampar seorang istri. Ya. Setelah itu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Istrinya langsung mengangkat lagi tangannya ke atas. Langsung dipegang tangannya sama siapa? Sama suaminya. Sudah ya istriku, hasbuk, hasbuk. Cukup, cukup. Jangan teruskan doa kamu. Apakah kamu mendoakan kejelekan untuk suamimu ini? Coba. Wahai suamiku, apakah aku akan melupakan apa yang kau lakukan? Udah saya tobat kepada Allah. Jangan doakan kejelekan. Wahai suamiku, aku bukanlah istri yang bodoh, yang mendoakan kejelekan untuk istriku sendiri. Masya Allah. Rahman wa rahimakumullah. Ini apa? Introspeksi untuk kita semua. Ya. Pertengkaran rumah tangga jadikan seperti apa? Kal milh fi ta'am. Seperti apa? Seperti garam dalam makanan. Garam dikasih makanan itu semakin enak. Tapi garamnya jangan banyak-banyak. Kasinan nanti. Kalau kasinan bisa terjadi perceraian. Nah itu saja insya Allah. Karena sudah jam malam sudah Masya Allah. Sudah mepet alafu minkum. Ya, nggak usah pertanyaan insya Allah. Kita lanjutkan di part ke-6 insya Allah. Semoga antum bisa sabar ya. Nggak usah pasang target selesai kapan. Ya, yang penting kita ambil manfaatnya bersama. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.